Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Qori Maulani, NIM T2019-4031, kelas D1 PGMI. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Ini saya akan menjelaskan tentang RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 kelas 1 yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu identitas. Identitas yaitu menuliskan satuan pendidikan, yaitu MI Darul Arqam, kelas 1 semester 2. Tema 8 tentang peristiwa alam. Kemudian subtema 1 peristiwa siang dan malam hari. Kita bisa lihat subtema ini dalam daftar isi. Kemudian pembelajaran keberapa yang kita akan ambil, yaitu saya pembelajaran ke-1. Muatan terpadu, PPKN, Bahasa Indonesia, SPDB, alokasi waktunya yaitu 1 hari. Tahun ajaran 2020 atau 2021. Jadi subtema saya ambil di sini, peristiwa siang dan malam. Kemudian kompetensi inti. Kompetensi inti yaitu 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Itu termasuk dalam religius. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, guru, dan juga tetangga. Itu termasuk dalam perilaku ataupun sikap. Kemudian yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan juga menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Kemudian yang keempat yaitu yang ketiga yaitu termasuk dalam pengetahuan kognitif. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan juga berakhlak mulia, termasuk dalam keterampilan afektif. KI ini bisa kita dalam buku guru. Terdapat di sini kompetensi inti kelas 1 yang ada dalam buku guru. KI ini sangat penting karena kita sebagai guru harus menggunakan nilai-nilai yang terdapat dalam KI tersebut. Kemudian B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar bisa kita lihat dalam buku guru. Pada pembelajaran keberapa yang kita ambil sudah tercantum dalam buku guru. Saya mengambil kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.7, menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks pendek atau gambar, tulisan, dan atau syair lagu, dan atau eksplorasi lingkungan. 4.7 menyampaikan penjelasan dengan kosakata bahasa Indonesia dan dibantu dengan bahasa daerah mengenai peristiwa siang dan malam dalam teks tulis dan gambar. Kemudian indikator. Membuat indikator melihat kesesuaian dalam karakteristik siswa. Kemudian indikator juga menyesuaikan dengan peserta didik dan guru akan diajarkan harus sesuai saat mengembangkan indikator. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, setiap kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator. Yang kedua yaitu indikator yaitu menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diobservasi. Yang ketiga yaitu tingkat kata kerjanya itu lebih rendah ataupun setara dengan kata kerja kompetensi dasar. Yang keempat yaitu keseluruhan indikator dalam satu kompetensi dasar merupakan tanda-tanda perilaku dan lain sebagainya. Kemudian indikator 3.7.1 penulisannya seperti itu.
mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam hari. Kemudian 3.7.2 menjelaskan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam pada sebuah lagu. Kemudian 4.7.1 mendemonstrasikan kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam dengan teks tulis dan gambar. Kemudian 4.7.2 mencontohkan kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam dengan teks tulis dan gambar. Kompetensi dasar bisa kita ambil dalam buku guru seperti ini. PKN 1.1, 2.1, sini kita ambil. Bahasa Indonesia 3.7, 4.7 kita ambil dalam buku guru. Kompetensi. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini bisa kita melihat dalam buku guru. Dalam tujuan pembelajaran menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran itu diambil dalam indikator atau juga bisa melihat dalam buku guru. Yang pertama, dengan membaca teks dan menyanyikan lagu Matahari Terbenam, siswa dapat menunjukkan kosakata tentang peristiwa malam hari dengan tepat. Yang kedua, dengan mencermati gambar tentang peristiwa malam hari, siswa dapat menuliskan kosakata tersebut dengan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan rumusan sila kelima Pancasila dengan benar. Yang keempat, yaitu dengan percaya diri, siswa mendeklarasikan rumusan sila kelima Pancasila di depan kelas dengan benar. Kemudian kelima, dengan gembira, siswa dapat membedakan tinggi rendah bunyi dalam lagu pemandangan dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan menyanyi bersama, siswa dapat menyanyikan lagu pemandangan sesuai dengan nada yang tepat. Di sini kita ambil dalam buku guru tujuan pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini bisa kita lengkapi uraiannya yang telah dikembangkan dalam silabus. Yang pertama, simbol dan sila Pancasila. Yang kedua, peristiwa malam dan siang. Yang ketiga yaitu tinggi rendahnya nada. Kemudian metode pembelajaran. Pendekatan saintifik. Metodenya permainan, tanya jawab, penugasan, dan juga ceramah. Penggunaan metode pembelajaran ini disesuaikan dengan materi, karakteristik, dan minat peserta didiknya. Kemudian media pembelajaran. Yang pertama, media visual diam, seperti halaman, cetak, foto, slide, lukisan. Yang kedua, benda nyata ataupun tiruan. Yang ketiga, audio visual gerak, seperti film bersuara, film pada televisi, animasi. Kemudian media cetak, seperti buku, koran, majalah, modul, dan bahan ajar. Media pembelajaran, yaitu berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Media pembelajaran biasanya itu tertera pada buku guru, sehingga perlu dikutip saja dalam perencanaan pembelajaran ataupun RPP. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, ataupun alam sekitar. Sumber belajar yang lain, atau bisa kita ambil dalam sumber belajar yang lain yang relevan. Sumber belajar. Pertama, buku pedoman guru tema peristiwa alam kelas 1. Buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Kemudian 2, buku siswa tema peristiwa alam kelas 1. Buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Yang ketiga, gambar peristiwa malam hari, matahari terbenam, langit gelap, bulan bersinar, bintang-bintang, dan lampu-lampu menyala. Yang keempat, Pancasila.
5. Teks tentang nada lagu matahari terbenam dan juga pemandangan. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini bisa kita kutip di buku guru ataupun disesuaikan dengan materi pada buku siswa. Langkah pembelajaran tidak harus sama pada buku guru, melainkan bisa diubah ataupun kita kembangkan tanpa menghilangkan makna ataupun maksud pembelajarannya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tatap muka. Kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatan. Yang pertama, 1. Kegiatan dimulai dengan salam, menanyakan kabar dan mengabsen kehadiran siswa. Yang kedua yaitu dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. Keempat, menyanyikan salah satu lagu wajib ataupun nasional. Kelima, pembiasaan membaca, menulis, mendengarkan, berbicara 15-20 menit materi non-pelajaran. Setelah membaca, guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan juga mengajak siswa untuk berdiskusi. Kemudian yang keenam, mengulas sedikit materi yang telah disampaikan sebelumnya. Yang ketujuh, guru mengulas tugas belajar di rumah bersama orang tua yang telah dilakukan. 8. Menyampaikan tujuan pembelajaran hari. Kemudian kegiatan inti. Mengamati. 1. Guru mengawali pembelajaran dengan bercerita tentang peristiwa siang dan malam. Kedua, guru meminta siswa untuk mengamati gambar yang terdapat dalam buku tentang peristiwa siang dan malam. 3. Guru meminta siswa menuliskan hasil dari pengamatannya. 4. Guru meminta perwakilan siswa untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Kemudian menanya. Guru bertanya jawab dengan siswa. Bagaimana warna langit saat malam hari? Apa yang terjadi dengan matahari saat malam hari? Apa yang kita lakukan saat malam hari? Begitu seterusnya hingga siswa-siswa memiliki gambaran tentang peristiwa siang dan malam hari. Mengeksplorasi. Setelah siswa menulis, guru meminta siswa mengamati gambar yang ada di kelas. 2. Menulis stimulus siswa dengan pertanyaan. Ketiga, guru menstimulus ingatan siswa tentang bunyi dan sila-sila Pancasila. 4. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang menyebutkan Pancasila yang mereka pelajari pertemuan sebelumnya. 5. Guru membimbing siswa untuk menghafal Pancasila secara urut. Kemudian mengelola informasi. Guru meminta siswa mengulangi beberapa kali hingga mereka hafal dan memahaminya. 2. Guru meminta perwakilan siswa mendeklarasikan Pancasila dengan suara keras dan intonasi tepat. Mengkomunikasikan. 1. Setelah siswa menghafal beserta lambang-lambangnya. 2. Ajak siswa menyanyikan lagu pemandangan. 3. Setelah menyanyi dengan guru, siswa diharap mampu menyimpulkan apa yang dipelajarinya. Kemudian kegiatan penutup. Yang pertama, guru menutup pembelajaran dengan menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan siang dan malam hari dengan segala ciri-cirinya. Kita diminta tetap mensyukuri semua peristiwa dengan melakukan berbagai aktivitas sesuai waktunya, lalu meminta siswa melakukan refleksi kegiatan hari itu. Kedua, guru menyampaikan tugas di rumah kerjasama dengan orang tua. Siswa mengamati ciptaan Allah beserta ciri-cirinya. 3. Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan juga toleransi. 4. Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ada yang daring. Kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatan. 1. Guru menyapa dengan salam, menanyakan kabar setiap siswa, mendoakan agar siswa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui WhatsApp group atau WhatsApp. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat, walaupun kegiatan belajar di rumah saja.
3. Siswa diingatkan untuk menjaga kebersihan diri dengan pembiasaan cuci tangan dan perilaku hidup bersih dan juga sehat. 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti, deskripsi kegiatan, mengamati. 1. Guru mengawali pembelajaran dengan mengirimkan video pembelajaran tentang peristiwa siang dan malam hari melalui WhatsApp group. Guru meminta siswa untuk mengamati video yang telah dikirimkan guru tentang peristiwa siang dan malam hari. Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil pengamatannya dan mengumpulkan melalui WhatsApp group. Kemudian menanya. 1. Guru bertanya jawab dengan siswa. Bagaimana warna langit saat malam hari? Apa yang terjadi dengan matahari saat malam hari? Apa yang kita lakukan saat malam hari? 2. Siswa dapat menuliskan jawaban pada buku ataupun lisan melalui video. Mengeksplorasi. 1. Siswa diminta menggambar suasana saat malam hari. 2. Setelah siswa menggambar, guru meminta siswa mengamatinya. 3. Guru mendiskusikan dengan murid tentang peristiwa siang dan malam hari melalui WhatsApp. Kemudian mengelola informasi. Guru menstimulus siswa tentang bunyi sila-sila Pancasila. Meminta siswa bersama orang tua untuk mengingat bunyi sila Pancasila beserta dengan simbolnya. 2. Guru meminta siswa mengulangi beberapa kali sila Pancasila hingga hafal. 3. Guru meminta perwakilan siswa untuk mendeklarasikan dengan jelas dan benar melalui WhatsApp group. Kemudian mengkomunikasikan. 1. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu pemandangan sesuai dengan notasi yang terdapat dalam buku siswa. Guru mencontohkan melalui WhatsApp. Setelah menyanyi, guru meminta siswa untuk menyimpulkan apa yang dipelajarinya melalui WhatsApp, seperti ciri-cirinya peristiwa siang dan malam dengan kosakata yang telah mereka pahami. Saat siang, matahari bersinar terang sehingga segala sesuatu terlihat terang. Salah satunya, gambar Pancasila yang terdapat pada dinding siswa menyebutkan bunyi sila-sila Pancasila beserta dengan lambangnya. Di WhatsApp, karena kita melihat pada lingkungan sekitar sekolah, apakah itu lingkungan maju ataupun tidak. Apalagi ini kelas 1, lebih mudah menggunakan WhatsApp. Kemudian penilaian sikap. Tatap muka. Nomor 1, aktivitas yang dilakukan. Masuk ke dalam kelas mengucap salam. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. Menghormati guru dan orang yang lebih tua. Tidak berkata-kata kotor di kelas dan di sekolah. Membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Mengerjakan tugas dengan baik. Mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Meminta izin ketika masuk kelas terlambat. Meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Poin di sini yaitu ada BS, PB, dan SM. BS yaitu baik sekali. PB perlu bimbingan, SM yaitu skor maksimal. Jadi, masuk ke dalam kelas mengucap salam. Apabila baik sekali mendapat nilai 4. Apabila perlu bimbingan mendapat 1. Skor maksimalnya yaitu terbesar yaitu kan 4. Dan seterusnya. Kemudian skor maksimal kita hitung, yaitu hasilnya 36. Setelah itu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan tatap muka. Yang pertama, tes lisan tentang bunyi sila-sila Pancasila. Kedua, tes kreativitas menunjukkan kosakata yang berhubungan dengan peristiwa siang dan malam hari melalui bintang-bintang kata. 3. Latihan soal melengkapi tabel, simbol, sila-sila Pancasila. Sila, lambang, ke-1, bintang, kedua, rantai, ketiga, pohon beringin, keempat, kepala banteng, kelima, padi, dan kapas. Jadi ini melihat pada KI ketiga, bisa melihat ke situ. Kemudian penilaian keterampilan ataupun tatap muka.
Kriteria, kemampuan menuliskan kosakata terkait peristiwa siang dan malam hari sesuai dengan gambar yang diberikan oleh guru. BS, baik sekali, mendapatkan nilai skor yaitu 86 sampai 100. Siswa itu mampu menuliskan 5 kosakata dengan baik dan benar. Kemudian apabila mendapat B yaitu 71 sampai 85 skornya. Siswa mampu menuliskan 4 kosakata dengan baik dan benar. Apabila C 61 sampai 70, siswa ini menuliskan 3 kosakata dengan baik dan benar. Apabila mendapat PP atau perlu pendampingan, mendapatkan kurang dari 60. Siswa hanya mampu menuliskan kurang dari 3 kosakata. Kemudian penilaian sikap yaitu daring, nomor aktivitas yang dilakukan. Yang pertama, masuk ke dalam rumah atau kelas mengucapkan salam. Ini bisa kita lihat saat penilaian sikap, bisa kita lihat dalam KI yang pertama, tentang religius. Atau kita bisa lihat dalam KI 2 juga, yaitu tentang penilaian sikap. Masuk ke dalam rumah atau kelas mengucapkan salam, berdoa sesudah dan sebelum melakukan kegiatan belajar daring. 3. Menghormati orang tua dan guru. 4. Tidak berkata-kata kotor di dalam rumah ataupun di luar rumah. 5. Membantu orang tua saat di rumah. 6. Mengerjakan tugas yang diberikan guru melalui WhatsApp dengan baik. 7. Mengumpulkan tugas tepat waktu melalui WhatsApp. 8. Meminta izin ketika masuk kelas daring terlambat. 9. Meminta maaf kepada orang tua apabila melakukan kesalahan. Ini sama dengan yang tadi daring, cuman hanya melalui WhatsApp perbedaannya. Tatap muka dengan daring. BS yaitu baik sekali. Jadi skornya 4 seperti tadi. PB yaitu perlu bimbingan. Skornya 1. Skor maksimal yaitu kan 4. Kemudian kita jumlah sampai akhirnya mendapat 36. Kemudian penilaian pengetahuan daring. Yang pertama, tes lisan tentang bunyi sela-sela Pancasila melalui aplikasi WhatsApp. 2. Tes kreativitas menunjukkan kosakata yang berhubungan dengan peristiwa siang dan malam hari melalui WhatsApp. Ketiga, latihan soal melengkapi tabel simbol-simbol sila Pancasila melalui WhatsApp. Sila, lambang. Ke-1, bintang. Kedua, rantai. Ketiga, pohon beringin. Keempat, kepala banteng. Kelima, padi dan kapas. Penilaian keterampilan saat daring yaitu kriteria. Kemampuan menuliskan kosakata terkait peristiwa siang dan malam hari sesuai gambar yang diberi oleh guru melalui WhatsApp. Kemudian BS. Mendapatkan skor 86 sampai 100. Siswa mampu menuliskan 5 kosakata dengan baik dan benar yaitu melalui WhatsApp apabila daring. Kemudian mendapatkan skor B 71 sampai 85. Siswa mampu menuliskan 4 kosakata dengan baik dan benar. Apabila C 61 sampai 70, siswa ini mampu menuliskan 3 kosakata dengan baik dan benar. Apabila PP perlu pendampingan kurang dari 60, siswa hanya mampu menuliskan kurang dari 3 kosakata melalui. Yang terakhir yaitu mengetahui kepala sekolah, yaitu siapa kepala sekolah yang tempat Anda mengajar, yaitu di sini saya Sri Rejeki, M.PD. Kemudian Mojokerto, 8 Desember 2020. Guru kelas Yesi Febriani Rahmadan Abdi, S.PD. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat video yang saya jelaskan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.